Aryo meratapi kejadian-kejadian yang mencekam yang menimpanya. Saat itu tak ada yang Aryo harapkan selain bertemu tanah lapang yang cukup untuk mendirikan tenda. Tapi lama waktu yang mereka lalui belum juga menemukannya. Sejak tadi yang mereka temui hanya jalur yang penuh dengan rumput-rumput liar dan pohon dengan akar besarnya. Tenaganya yang terkuras dan oksigen yang menipis akibat malam hari menyulitkan Aryo dan ketiga temannya. Aneh, jalur terus menanjak, tidak memberi kesempatan mereka untuk menghela nafas panjang. "Mat, mau sampai kapan kita jalan terus kayak gini?" tanya Yudi yang nampaknya mulai menyadari kejanggalan ini. "Gue juga bingung, gue jalan terus karena pengen cepat nemu tempat buat ngecamp." Aryo melihat jam tangannya. Ia pun terkejut karena jam sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. "Weh, ini udah hampir jam 9 malam. Kenapa kita masih di jalan dan gak ada ujungnya ini?" ujar Aryo yang membuat ketegangan bagi teman-temannya. Sontak semuanya pun bingung apa yang harus mereka lakukan. Aryo takut jika memandang Rahmat karena sosok yang ia sebut Hobbit masih menempel di kerilnya. Lu kenapa sih, Yo?" Rahmat menyadarinya. Ia curiga dengan tingkah Aryo. Aryo kemudian menghampiri dan berbisik pada Rahmat. "Ada setan di keril kamu," ucap Aryo yang membuat Rahmat tersentak dan langsung melepas keril di punggungnya. Dan dengan wajah yang tegang, Rahmat berlari sedikit menjauh. Kenapa? Kenapa?" Fajar dan Yudi bersautan bertanya melihat Rahmat dan Aryo yang nampak ketakutan di antara kegelapan. "Oh, enggak apa-apa. Gue kira tadi ular." Rahmat dan Aryo masih mencoba menyembunyikannya. Mereka berdua masih berusaha tegar. "Mau jalan lagi enggak?" ajak Rahmat yang kembali menenteng kerilnya. Aryo memberikan isyarat jika kerilnya sudah aman, tapi sosok anak-anak itu masih di sekeliling mereka memperhatikan dari semak-semak dan pepohonan. Mereka berempat pun kembali melangkah menyusuri malam. "Aneh, kemana sebenarnya arah langkah ini?" gumam Aryo dalam hati. Rembulan malam sedikit menyinari perjalanan mereka. Langkah demi langkah terus menebas sejengkal demi sejengkal luasnya hutan. Terdengar suara deru nafas mereka berempat bergantian bersautan mengiringi perjalanan. Masing-masing di antara mereka terlihat semakin kelelahan. Beberapa kali Rahmat menghentikan langkahnya untuk sekedar menghela nafas panjang. Rahmat melihat wajah teman-temannya. Tak sedikit pun senyum terlukis di wajah mereka. "Sebenarnya kita lagi jalan kemana sih?" Yudi pun bingung. "Gua gak tahu," jawab Rahmat. Fajar mengambil plastik putih kosong di kerilnya. Kemudian ia ikatkan di salah satu ranting yang ada di dekatnya. Yang lain pun dia memperhatikan. "Ini sebagai tanda. Kalau kita nanti jalan lagi dan ketemu plastik putih ini, tandanya kita hanya berputar-putar saja dari tadi," ujar Fajar. Setelah lelahnya sedikit hilang, mereka kembali berjalan. Rahmat memperhatikan plastik putih yang diikat oleh Fajar. Tapi firasat Fajar pun benar. Setelah 30 menit berjalan, mereka kembali menemukan plastik putih yang diikat oleh Fajar tadi. "Kita coba jalan lagi aja," ajak Rahmat. Namun lagi-lagi mereka menemukan plastik itu lagi. Rahmat kembali mengajak yang lain untuk berjalan lagi dan terus kembali ke tempat itu. "Sekarang jam berapa, Yo?" tanya Fajar pada Aryo. Aryo pun melihat jam tangannya. Karena di antara mereka berempat hanya Aryo yang mengenakan jam tangan. Tapi, "Aduh, jam gua mati," ucap Aryo. "Lah, kok bisa?" "Gue juga gak ngerti." Aryo jelas bingung. Jam tangannya mati tiba-tiba. Fajar berusaha merogoh HP di kantong celananya. "HP gue juga mati." Hal itu sontak membuat Rahmat dan Yudi juga mencari keberadaan HP-nya. Dan hal serupa juga menimpa mereka semua. Semua HP dan jam tangan milik Aryo mati tiba-tiba. Mereka kini mulai putus asa. Tubuhnya lelah karena berjam-jam terus dipaksa untuk berjalan. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Semuanya hanya diam, meratapi kemalangan yang sedang menimpa mereka. Kemalangan segerombolan pemuda yang tersesat di hutan belantara Gunung Selamat. Namun di tengah kerisauan, Aryo melihat kerlap-kerlip cahaya dari kejauhan.
Ia memastikannya berkali-kali. Takutnya yang ia lihat hanyalah fata morgana belaka. Tapi pandangannya tidak berubah. Ia yakin jika yang dilihatnya bukanlah fata morgana saja. Lihat gak? Itu banyak lampu, ujar Aryo. Iya. Alhamdulillah, kita selamat. Dan mereka semua melihat. Tandanya itu bukanlah fata morgana Aryo saja. Kayaknya ada yang nge-camp di situ, tambah Aryo. Ya udah, kalau gitu kita jalan, ajak Yudi. Semangat kembali datang pada benak mereka berempat. Mereka pun bangkit dan berjalan ke arah kerlipan lampu yang mereka lihat dan percayai adalah cahaya dari segerombolan pendaki yang sedang bermalam. Rahmat kemudian mempercepat langkahnya. Yudi, Fajar, dan Aryo pun mengikuti langkahnya dari belakang. Mereka memaksa tubuhnya untuk bergerak lebih cepat agar lekas bisa beristirahat. Awalnya tak ada keraguan dan penuh semangat tak kala mereka menghampirinya. Tapi saat hampir sampai, yang mereka lihat justru membuat rasa semangatnya sirna tiba-tiba. Rasa takut yang tadinya hilang seketika datang lagi. Semua saling melihat satu sama lain, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pasalnya yang ada di depan mereka bukanlah tenda-tenda atau perapian milik pendaki, melainkan sebuah perkampungan. Sebuah perkampungan lengkap dengan penduduknya. Rahmat seketika menghentikan langkahnya. Yang ia lihat bukanlah seperti yang dia bayangkan. Yang awalnya mereka kira adalah area camp, nyatanya adalah sebuah perkampungan dengan rumah-rumah dan penduduk yang lalu lalang di dalamnya. Coba pukul gua, ucap Rahmat. Ia berharap jika apa yang dilihatnya hanyalah halusinasinya saja. Udah yuk, balik lagi, bisik Aryo dengan pelan. Aryo membalikkan badannya, melangkah pelan-pelan menjauh, diikuti oleh Fajar, Yudi, dan Rahmat. Aryo kemudian berjalan pelan menjauh dari perkampungan itu, dengan harapan semoga tidak ada penduduk di sana yang menyadari kedatangan mereka. Agak jauh Aryo membawa teman-temannya, dan saat dirasa aman, Aryo meletakkan tas kerilnya. Gak benar ini, apa salah kita sampai dibuat begini? Namun semuanya hanya diam, bingung, dan takut. Di antara heningnya malam itu, seorang laki-laki tua berjalan ke arah mereka. Ia datang dari arah perkampungan yang mereka hampiri tadi. Hah, siapa itu? Cetus Fajar yang menyadari kedatangannya dari kejauhan. Mereka sedikit menjauhkan keril dan area duduk dari jalan yang mereka lewati, agar tidak terlihat dari pandangan laki-laki tua itu. Laki-laki tua itu berjalan yakin meski tanpa membawa bantuan cahaya sedikit pun. Langkahnya terlihat cepat, meski banyak semak belukar yang ada di depannya. Lalu siapa dia? Apa dia penguasa hutan ini? Ya Allah, aku takut, ucap Yudi yang bisa didengar oleh semuanya. Mereka semua takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Badan seperti dikunci, hingga tidak bisa bergerak walau hanya sejengkal. Bingung dan takut bercampur menjadi satu. Keringat sejagung-jagung mengalir deras di balik kaosnya yang sudah lusuh dan berubah warna akibat seharian menyusuri hutan. Mereka berempat hanya bisa duduk sambil menundukkan kepalanya, berharap agar sosok laki-laki tua itu cepat hilang dan tidak menyadari keberadaan mereka. Tapi laki-laki tua itu semakin lama semakin mendekat. Semakin mendekat dan semakin mendekat. Suara langkahnya yang menyapu daun-daun kering terdengar semakin jelas tak kala langkahnya semakin dekat. Dan tiba-tiba sebuah suara muncul di telinga mereka. Kalian siapa, nak? Kalian dari mana? Mau apa ke sini? Mau cari apa di sini? Ucap laki-laki tua itu dengan matanya yang menatap Aryo dan ketiga temannya. Aryo pun melirik kepada teman-temannya, namun tak satu pun yang berani menatapnya. Le, ucap laki-laki tua itu lagi. Yudi kemudian menatap Aryo. Yuk, dia ngomong apa? Gua nggak ngerti. Lu kan yang bisa bahasa Jawa di sini. Ucap Yudi pada Aryo sambil berbisik pelan. Anu pak. Aryo terbata-bata. Aryo mengumpulkan sedikit keberaniannya. Keberanian untuk menatap wajah laki-laki tua misterius itu. Saya dari bawah, Mbah. Saya mau mendaki dengan teman-teman saya, jawab Aryo sambil menunduk. Matanya hanya menatap kaki laki-laki tua itu.
kaki yang hanya mengenakan sandal yang terbuat dari kayu dan beberapa serat pohon yang mengikati di kakinya. "Kenapa bisa sampai di sini?" tanya laki-laki tua itu lagi. "Saya nggak tahu, Mbah. Saya dan teman-teman saya juga nggak tahu kenapa bisa sampai di sini. Kami tersesat, Mbah." Laki-laki tua itu tertawa mendengar jawaban Aryo. Suaranya sangat besar, mengisi keheningan di malam itu. "Ikut aku. Yang kamu lihat tadi itu adalah kampungku," tutur laki-laki tua itu. Bingung, itu yang dirasakan Aryo saat itu. "Enggak, Mbah. Saya tetap di sini aja," jawab Aryo sambil terbata-bata. "Tidak apa-apa, Nak. Sudah, ikut saya. Mampir dulu ke tempatku. Kalian tidak akan kenapa-napa. Tidak perlu khawatir," ujar laki-laki tua itu. Aryo diam sebentar, kemudian menghembuskan nafas panjang lalu menegakkan kepalanya, melihat wujud laki-laki tua itu. Laki-laki tua itu tersenyum kepadanya, senyum yang membuat Aryo sedikit tenang melihatnya. Tidak ada rasa curiga di benak Aryo tak kala melihatnya. Pasalnya yang ia lihat hanya laki-laki tua pada umumnya. Laki-laki dengan pakaian sederhana dan ikat kepala, seperti selayaknya seorang penduduk desa biasa. "Kenapa, Le?" tanya laki-laki tua itu saat mengetahui Aryo sedang memperhatikannya. "Boten, Mbah, gak apa-apa." Dia ngajak ke rumahnya," ujar Aryo kepada ketiga temannya. "Mau kemana?" "Tadi di sana, di kampung tadi." Lu yakin di sana rumahnya? Mana ada sih kampung di tengah hutan begini?" tanya Yudi. "Kalian lihat dulu orangnya." Aryo kemudian meyakinkan teman-temannya jika yang ia lihat dan yang menghampiri mereka adalah laki-laki tua biasa pada umumnya. Minimal itu yang dipikirkan Aryo kala itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi pun terdiam. Tak ada alasan bagi mereka untuk menolak ajakan laki-laki tua itu. Mau tidak mau, mereka bertiga pun menerimanya. "Panggil aja Mbah," ucap Aryo kepada teman-temannya saat hendak berjalan. Aryo memimpin perjalanan mereka berempat. Dia berada di paling depan, berada tepat di samping laki-laki tua itu. Karena satu dan lain hal, nama laki-laki tua itu tidak bisa disebutkan dalam cerita ini. Jadi cukup kita panggil si Mbah saja ya. Aryo dan ketiga temannya berjalan mengikuti si Mbah, melewati tapal batas kampung yang sempat mereka lihat tadi. Tapal batas yang terbuat dari bambu yang sudah mulai lapuk dan membentuk seperti sebuah gapura di kanan dan di kiri jalan. Aryo tertegun melihat keadaan kampung tersebut. Bagaimana tidak, perkampungan yang ia lihat adalah perkampungan tradisional masa lalu. Sebuah perkampungan yang biasa ia lihat di layar kaca televisi. Rumah-rumah berjajar dengan atap berbentuk joglos saling berhadapan. Beberapa bahkan seperti gubuk-gubuk dengan daun-daun rumbia di atapnya. Di tepi jalan dan di depan hampir semua rumah terdapat obor yang menyala untuk menerangi. Obor yang berjajar sepanjang jalan yang ada di kampung ini. Warganya pun demikian. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian-pakaian lawas ala-ala penduduk desa di zaman dahulu. Beberapa penduduk tersenyum saat berpapasan dengan mereka. Tak jarang juga ada penduduk yang menatap mereka dengan tatapan yang sangat aneh. Seolah mereka berpikir, siapakah mereka ini? Segerombolan makhluk yang datang kemari dengan penampilan tak lazimnya seperti penduduk di sana. Tapi ada hal aneh yang membuat Aryo penasaran. Setiap penduduk yang melewatinya tidak hanya menyapanya dengan senyuman, tapi juga menundukkan badannya sambil menoleh ke arah si Mbah. Sepertinya si Mbah ini bukan orang biasa di kampung itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi pun keheranan melihat apa yang ada di hadapannya. "Yo, kita ini di mana yo?" tanya Rahmat. Aryo kemudian memberikan isyarat dengan tangannya dari belakang untuk menyuruh semuanya diam dan mengikutinya saja. Kemudian dibawalah mereka ke sebuah tempat seperti pendopo. Nampaknya pendopo ini adalah tempat yang biasa dimanfaatkan penduduk di sana untuk acara-acara kampung. "Silakan, kalian duduk dulu," tutur si Mbah. Ia pun mempersilakan Aryo dan ketiga temannya duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Di situ si Mbah mulai sedikit bercerita. "Itu, di sana masih ada hajatan penduduk kampung di sini," ujar si Mbah
sambil menunjuk ke arah acara kampung yang tak jauh dari pendopo tersebut. Jadi jika digambarkan, acara hajatan tersebut adalah seperti acara pesta rakyat desa, yang mana ada sebuah panggung kecil, di mana di atasnya ada seperangkat gamelan dan beberapa penari yang sedang menari di atasnya. Tapi Aryo tidak asing dengan alunan musik gamelan yang ia dengar. Sebentar, suara ini... Aryo berusaha mengingat. Itu suara gamelan yang menyambut kedatangan di awal pendakian tadi, sama persis. Aryo tidak ragu lagi. Mat, suara itu. Aryo berbisik kepada Rahmat, karena dia juga mendengarnya di awal perjalanan tadi. Sontak Rahmat tiba-tiba tersentak dari duduknya. Ia pun seketika langsung menyadarinya. Aryo yang semula tenang tiba-tiba jantungnya deg-degan. Ia merasa jika kampung ini bukanlah kampung biasa. Ia mulai berpikir bagaimana caranya ia dan teman-temannya bisa keluar dari sini. Sementara di sisi lain si Mbah berjalan keluar menuju ke sebuah rumah yang tak jauh dari pendopo. Saat keluar dari sana, si Mbah terlihat membawa 2 buah piring besar yang berisikan makanan di tangannya. Ini, makanlah. Kalian pasti capek setelah berjalan jauh kan sampai di sini? Ucap si Mbah sambil meletakkan 2 buah piring di sebuah meja papan kecil di depan Aryo dan teman-temannya. Nanti kalau kurang saya ambilkan lagi, tambah si Mbah. Yudi terlihat kegirangan melihat makanan di depan matanya. Aryo yang duduk di sebelahnya pun membisikkan perkataan melalui telinga. Jangan dimakan. Yudi bingung dengan perkataan Aryo. Loh, kenapa? Udahlah, pokoknya jangan, daripada kita gak bisa pulang. Ucapan Aryo tersebut seperti ancaman bagi Yudi. Yudi tersenyum sambil melihat si Mbah. Kenapa tidak jadi diambil? Rupanya si Mbah menyadari jika Yudi dari tadi sudah ingin memakan jamuan yang ia bawakan. Terima kasih banyak, Mbah, tapi saya dan teman-teman saya belum merasa lapar. Kami juga bawa makanan kok, Mbah, ucap Aryo. Si Mbah mengernyitkan dahinya mendengar ucapan dari Aryo. Sudah, gak apa-apa. Makananmu bisa dimakan nanti buat perjalanan pulang. Sebelum sampai bisa Aryo menolaknya, seorang perempuan paruh baya datang membawa sepiring jajanan lagi dan beberapa cangkir minuman. Silakan Mas, dimakan saja. Ini minumannya, tidak perlu sungkan. Ucap perempuan itu sambil meletakkan 4 piring makanan dan 4 cangkir berisikan air berwarna hitam. Aryo semakin bingung. Ia kemudian melirik Rahmat. Sebentar ya Mbah, ucap Aryo sambil berdiri dan mengajak Rahmat untuk keluar dari pendopo. Loh, lu mau kemana yo? Tanya Yudi bingung melihat Aryo yang beranjak pergi dengan Rahmat. Pokoknya apapun yang terjadi jangan dimakan, cetus Aryo pada Yudi sesaat sebelum meninggalkannya di situ dengan Fajar. Mereka berdua kemudian berjalan agak jauh hingga tak terlihat dari pendopo. Di situ mereka berdua berpikir bagaimana caranya mereka bisa keluar dari sana.